Hai, akhirnya kita ketemu lagi. Nah, sesuai janji saya hari ini, saya akan membahas tentang payudara atau bahasa medisnya adalah mamai ya. Payudara itu secara umum pasti diketahui lah oleh semua. Pria, wanita pasti punya payudara. Bedanya pria dan wanita apa? Kita akan bahas nanti. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, kemudian kalian bisa share materi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman kita yang lain, terutama adik-adik remaja yang ingin tahu tentang anatomi tubuhnya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian kenapa payudara itu benar-benar menjadi daya tarik seksual bagi lawan jenis kita. Nah, selain kulit ya, kemudian rambut, wajah, biasanya payudara merupakan salah satu yang perlu dirawat oleh wanita. Nah, biasanya lawan jenis kita itu akan lebih sering memperhatikan bagian tubuh kita yang satu ini dibanding dengan yang lain. Nah, itu sah-sah saja, wajar-wajar saja selama tidak mengganggu. Nah, yang pertama adalah mitos di payudara. Benarkah olahraga dapat membuat payudara kita menjadi lebih besar atau lebih kecil? Apakah kalian punya jawabannya? Nah, kalau olahraga itu tidak ada hubungannya untuk memperbesar maupun memperkecil. Nah, perlu dipahami, payudara adalah suatu kelenjar yang terdiri dari jaringan lemak, kelenjar fibrosa, dan jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini yang memisahkan payudara dari otot-otot dinding dada, pectoralis, dan serratus anterior. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share Kamar Bu Bidan Podcast. Thank you. Tahukah kalian, ternyata perempuan itu memiliki bentuk payudara yang berbeda-beda. Nah, tapi tiap perempuan itu pasti beragam lah ya. Nah, kalau bicara soal payudara, ini paling asik nih ngebahasnya. Nah, di gambar ini kalian akan melihat mana yang the perfect breast shape sampai ke bentuk Snoopy breast. Kelenjar payudara mencapai potensi penuh pada perempuan itu pada saat menarche. Nah, kalau dia bayi, anak-anak, dan laki-laki, kelenjar itu hanya berbentuk rudimenter. Nah, jadi fungsi utama payudara wanita ini adalah bisa menskresi susu untuk nutrisi bayi. Nah, kenapa dia bisa berfungsi? Karena dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, payudara wanita itu punya 3 tahap perubahan. Yang pertama ya, tahap perubahan yang dipengaruhi oleh hormon ya. Yang pertama karena masa pubertas, di mana estrogen dan progesteron menyebabkan berkembangnya duktus dan timbulnya asinus. Kemudian perubahan kedua saat menstruasi, dan perubahan ketiga saat masa hamil dan saat menyusui. Itulah perubahan terjadi pada payudara. Kita akan membahas tentang payudara lebih lanjut. Mitos dan fakta yang perlu kalian ketahui tentang payudara. Nah, supaya kalian semakin memahami tentang payudara, berikut akan saya jelaskan beberapa mitos maupun fakta seputar payudara yang perlu kalian ketahui. Kalau udah paham fakta yang sebenarnya tentang payudara, kita bisa menjaga kesehatan kita menjadi lebih baik, terutama payudara. Mitos pertama, olahraga dapat mengecilkan atau memperbesar payudara kita. Menurut kalian, mitos atau fakta? Akan saya jelaskan segera. Kita akan bahas seputar mitos atau fakta tentang
payudara kita. Yang pertama, olahraga dapat membuat payudara menjadi lebih besar, atau justru olahraga bisa membuat payudara kita menjadi lebih kecil. Mitos atau fakta? Pada kenyataannya, dengan rajin berolahraga, maka otot-otot di sekitar dada kita akan menjadi lebih kencang. Oleh sebab itu, olahraga dianjurkan bukan untuk memperbesar atau memperkecil payudara, tapi lebih kepada otot-otot yang ada di sekitar rongga dada. Diharapkan kalau kalian rajin berolahraga di bagian dada terutama, maka akan mengangkat jaringan lemak atau payudara kita. Itu sebabnya olahraga itu diperlukan untuk mengencangkan otot-otot yang ada di sekitar rongga payudara. Mitos yang kedua, bertambahnya berat badan bisa memperbesar bagian tubuh wanita di dada. Payudara maksudnya. Mitos atau fakta menurut kalian? Mitos yang kedua, kalau kita terjadi penambahan berat badan, maka kemungkinan payudara kita juga akan membesar. Atau terjadi penurunan berat badan, maka payudara kita juga akan mengecil. Nah, saya akan jelaskan kepada kalian. Penambahan berat badan maka akan menambah sel-sel atau jaringan tubuh kita yang lain. Oleh sebab itu, tidak selalu penambahan berat badan itu berhubungan dengan pembesaran payudara. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita naik berat badan justru ada di bagian lengan, ada di bagian perut, ada di bagian paha, ada di bagian pinggul, dan di bagian-bagian lain. Begitu juga dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan juga tidak serta-merta ketika payudara kita membesar, maka payudara kita juga akan mengecil. Tidak, karena tergantung dari jaringan lemak yang ada di tubuh kita. Jadi, itu adalah mitos. Tidak benar, penurunan berat badan atau penaikan berat badan akan menyebabkan payudara menjadi membesar. Nah, ini mitos yang ketiga. Kedua ukuran payudara kita selalu punya besar yang sama. Coba kalian lihat punya kalian. Besar sebelah atau sama besarnya? Mitos atau fakta tentang pernyataan tadi? Mitos berikutnya. Apakah benar ukuran payudara kita antara kiri dan kanan sama? Ya enggak lah, ya jelas berbeda. Coba kalian lihat, alis saja berbeda. Kemudian kita juga bisa lihat ya, selain alis berbeda ukurannya. Nah, kita juga bisa lihat dengan payudara kita. Tidak mungkin sama dan itu tidak masalah. Selama dia asimetris dalam batas yang wajar, maka kita tidak perlu takut. Tetapi bila terjadi pembesaran secara tiba-tiba dan mendadak, maka kita perlu waspadai. Apakah Anda mengalami kanker payudara atau bisa saja benjolan yang mempengaruhi kesehatan dari payudara tersebut. Kalau mitos ini sering didengar oleh kita perempuan. Biasanya punya mitos tidur dengan menggunakan bra atau BH akan bisa memperbaiki bentuk payudara kita. Masa iya sih? Coba kalian ingat lagi, apakah benar pernyataan itu? Mitos atau fakta buat kalian? Nah, saya juga mau membahas tentang mitos berikutnya, yaitu seringnya terdengar buat kalian itu gini. Kalau tidur sebaiknya tidak menggunakan bra karena payudara juga butuh nafas. Nah, saya harus jelaskan ke kalian, payudara itu tidak punya alat pernafasan. Yang punya alat pernafasan itu kita, manusia. Jadi, sebaiknya ketika Anda tidur, bila Anda memiliki payudara yang besar,
Anda boleh menggunakan bra yang nyaman. Jadi yang nyaman menurut Anda, yang lebih longgar, yang Anda lebih elastis untuk bisa tidur dengan posisi atau pergerakan apapun. Nah, bagi yang tidak menggunakan bra juga tidak masalah. Jadi artinya karena ini jaringan lemak, maka kita dapat menggunakan bra yang menyokong dan nyaman buat kita. Nah, kalau mitos yang kelima, itu kita sering dengar ukuran payudara kita pasti permanen. Artinya, kalau misalnya udah segede itu, ya udah segitu aja, nggak bakal nambah atau nggak bakal mengecil. Menurut kalian, pernyataan yang sering kalian dengar itu termasuk dalam mitos atau fakta? Atau sesuai dengan yang kalian alami, gimana? Ada yang mengatakan bahwasannya kalau punya payudara besar, ya besar aja sampai masa tua. Atau punya payudara kecil tidak akan berkembang atau tidak akan bertambah besar seiring dengan berjalannya usia. Nah, saya harus jelaskan ke kalian. Ukuran payudara dia akan berubah sesuai dengan usia kita, kemudian masa pubertas, kemudian pada saat fase menyusui. Pada saat fase menyusui biasanya payudara kita akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena ada produksi ASI di situ. Nah, kelenjar-kelenjar yang ada di dalam dia akan memproduksi ASI, duktus-duktus akan bekerja lebih giat lagi agar ASI dapat terbentuk dengan baik. Pada saat menyusui, payudara kita memang jauh lebih besar. Tapi setelah kita selesai menyusui, payudara kita akan kembali ke semula. Itulah sebabnya banyak wanita, ibu-ibu suka mengalami keluhan gini. Saya kemarin tuh waktu belum menyusui payudara saya oke nih, tapi setelah saya menyusui kenapa jadi kendor gitu ya, atau kendur. Nah, itu terjadi karena tadi dia besar dan sekarang perlahan-lahan dia akan kembali ke semula. Jadi bentuk payudara kita tidaklah permanen. Nah, itu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Bila setelah menyusui payudara kita menjadi kendur, nggak usah takut menyusui, harus tetap menyusui. Supaya payudara kita tidak kendur, kita harus rajin berolahraga. Contohnya saya nih, saya sudah punya anak 3. Anak saya 3, tiga-tiganya menyusui. Dan yang paling kecil saya menyusui sampai 1 tahun. Full ASI eksklusif. Saya mau berbagi kepada kalian. Ketika saya menyusui, saya tidak takut kalau payudara saya kendur. Karena saya menganggap anak saya adalah anak manusia. Maka saya harus susui karena saya manusia. Saya nggak mau yang pertama kali dia rasakan adalah susu sapi. Jadi saya berjuang keras, berusaha supaya anak saya tetap dapat menyusui. Pada saat menyusui, terjadi perubahan payudara. Payudara saya terlihat lebih besar dan lebih seksi. Sehingga suami saya suka bertanya, wah kamu mah sekarang montok ya gitu. Nah, tapi ketika selesai menyusui, terjadi perubahan kembali. Dia akan kembali ke bentuk semula. Supaya tidak kendur, maka kita harus rajin berolahraga dengan gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk meningkatkan otot-otot di sekitar dada kita. Jadi pesan saya, jangan pernah takut untuk menyusui anak kalian. Kalau mitos yang berikut ini, bra jenis apa saja dapat dikenakan saat olahraga? Atau BH apa saja bisa dikenakan saat olahraga? Nah, menurut kalian, mitos atau fakta juga? Nah, mitos berikutnya adalah kita dapat menggunakan bra jenis apa saja untuk berolahraga. Nah, itu saya harus jelaskan kepada kalian bahwasannya fakta yang benar adalah kita harus memilih bra yang tepat untuk olahraga atau disebut dengan sport bra. Kenapa? Karena pada saat berolahraga, maka seluruh bagian tubuh kita akan bergerak aktif. Bila kita menggunakan bra biasa, tali yang terlalu ketat atau kita menggunakan kawat di sekitar payudara kita, maka akan mengganggu pergerakan. Kalau dia terlalu ketat, kemudian talinya juga terlalu ketat, akan mengganggu aliran oksigen ke otak.
sehingga kita merasa sakit di bagian pundak, kemudian kita menjadi lebih malas berolahraga. Nah, sebaiknya pilihlah bra olahraga yang tepat atau sport bra. Memang banyak alasan wanita mereka memilih untuk tidak memakai sport bra karena tidak tahu, kemudian mereka malas, kemudian yang terakhir memang alasan harga, karena harganya memang jauh lebih mahal dibanding dengan bra biasa. Tapi apakah harga mahal bisa menggantikan kenyamanan dan kesehatan kalian? Sebaiknya kita pakai bra sport untuk mendukung olahraga kita. Untuk mitos ini saya tertawa dulu ya. Soalnya mitosnya menyatakan pria lebih suka wanita dengan payudara yang besar. Sementara gimana dong dengan orang yang payudaranya lebih kecil? Padahal sebenarnya pria itu bukan hanya menyukai lewat payudara aja, bisa kulit, wajah, semuanya. Nah, ini mitos berikutnya. Kenapa saya tertawa pada slide saya sebelumnya? Karena mitosnya mengatakan bahwasannya pria lebih menyukai wanita dengan payudara yang besar. Gimana menurut kalian? Menurut kalian benar nggak sih? Nah, sekarang kita jelaskan. Pada dasarnya, fungsi utama dari payudara ini adalah untuk memberikan nutrisi atau asupan makanan kepada anak kita, kepada bayi yang kita lahirkan. Ketika payudara dirangsang untuk keperluan seksual, memang akan terjadi rangsangan pada tubuh wanita tersebut di bagian lain, yaitu klitoris dan vagina. Nah, juga akan menimbulkan ikatan antara wanita dengan pasangannya. Itulah sebabnya secara seksual memang payudara ini juga memiliki fungsi selain untuk ASI atau pemberian nutrisi buat bayi dan anaknya. Nah, saya akan menjawab juga tentang kenapa laki-laki itu cenderung dalam tanda petik lebih senang atau lebih suka dengan wanita memiliki payudara yang besar. Nah, kita lihat aja dengan diri kita. Kita sendiri pasti suka atau senang dengan pria yang memiliki tubuh yang sehat, badan yang besar, otot yang kuat, sama dengan pria. Nah, pria itu menganggap atau mitos mengatakan bahwasannya kalau payudara besar berarti dia akan memiliki keinginan atau memiliki kepuasan seksual yang lebih baik. Padahal tidak selalu. Jadi, payudara besar atau kecil tidak mempengaruhi kebiasaan untuk bisa memberikan nutrisi ASI buat bayi kita. Juga tidak mempengaruhi kepuasan seksual dengan pasangan kita. Jadi, buat kalian yang punya payudara kecil atau biasa-biasa aja, nggak usah takut. Kalian bisa memuaskan pasangan kalian dengan baik dan juga bisa memberikan ASI kepada anak kalian. Bagi yang memiliki payudara besar, itu adalah tanda-tanda kalau tubuh kita juga memiliki hormon estrogen yang lebih dibanding dengan yang lain. Nah, gimana nih? Hari ini saya sudah menjelaskan kepada kalian seputar mitos atau fakta dari aset kita, payudara. Saya akan memberikan beberapa tips kepada kalian seputar untuk menjaga payudara kita agar tetap sehat. Yang pertama, makanlah makanan bergizi yang mengandung vitamin dan buah-buahan. Karena komponen makanan itu dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan hanya untuk payudara, tapi juga untuk kulit dan juga untuk bagian tubuh kita yang lain. Yang kedua, hentikan kebiasaan merokok bila Anda merupakan seorang perokok. Kalau Anda bukan perokok, Anda bisa jauhkan diri Anda dari paparan asap rokok. Karena perokok pasif pun akan mempengaruhi kesehatannya. Yang ketiga, olahragalah dengan teratur untuk bisa mempertahankan kebugaran tubuh dan otot-otot di bagian dada. Sehingga kalau otot-ototnya kencang, maka bagian payudara kita juga akan menjadi lebih baik bentuknya. Nah, yang terakhir,
Selalu periksakan diri Anda atau selalulah awasi kondisi tubuh Anda, terutama payudara, dengan cara memeriksa payudara Anda sendiri. Bila Anda menemukan kelainan, benjolan, atau kemudian rasa sakit di sekitar payudara Anda, jangan pernah ragu atau sungkan untuk datang ke petugas kesehatan. Boleh ke saya, bidan, atau ke dokter, atau ke rumah sakit, atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati? Salam sukses untuk kalian semua. Sampai bertemu pada pertemuan saya yang berikutnya. Love you.